Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Rahayu. Di sini saya mau sharing kepada teman-teman semua hasil dari bedah novel saya, yaitu novel yang berjudul Wandering Star. Seperti ini. Novel ini berisi 322 halaman yang terbit pada tahun 2021, tepatnya pada bulan Desember, yang ditulis oleh Ero Khairatun, yang memiliki nama asli yaitu Rini Khairatun-Nisa, namun beliau lebih memilih Khairatun sebagai nama penanya. Buku ini cukup recommended untuk kalian yang memang suka cerita yang tidak terlalu berbelit-belit dan yang suka cerita yang tidak terlalu memiliki konflik yang berat, karena memang buku ini memiliki konflik yang cukup ringan namun memiliki pembelajaran yang sangat banyak. Jadi untuk kalian yang memang lagi butuh motivasi atau butuh inspirasi, mungkin bisa baca buku Wandering Star ini, karena mungkin nanti setelah kalian baca buku ini, kalian bisa mendapatkan pelajaran baru yang mungkin sebelumnya tidak pernah terpikirkan oleh kalian dan bisa nantinya kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari setelah kalian membaca dan mendapatkan pelajaran dari buku ini. Oke, selanjutnya kita langsung masuk aja ke sinopsis dari buku ini. Buku ini menceritakan tentang seorang pemuda yang bernama Taraka. Dia adalah seorang anak laki-laki yang sangat disayangi oleh ayahnya. Namun ketika ia kecil, ia ditinggalkan oleh ayahnya. Ayahnya meninggal dunia, tapi dalam perjalanan hidupnya ia selalu diiringi oleh pesan-pesan atau nasihat ayahnya yang ditulis ayahnya dalam buku agenda yang diberikan mamahnya ketika ia beranjak dewasa. Dan buku agenda tersebut berisi pesan atau nasihat sang ayah kepada Taraka dalam menjalani kehidupan. Contohnya seperti kayak ada kalanya perjalanan hidup Taraka itu nggak selalu mulus. Jadi kalau masa itu datang, ayahnya ini ingin Taka tahu kalau justru saatnya kamu benar-benar belajar menjadi sebaik-baiknya manusia. Jadi kayak, ayo kita semai lagi jiwamu, ayo kita tumbuhkan lagi harapannya, ayo kita kecilkan khawatirnya. Tapi ingat, bertumbuh dan menyemai hati itu bukan sebuah perlombaan, melainkan sebuah perjalanan. Tidak ada aturan siapa yang lebih cepat atau lebih lambat. Itu termasuk salah satu nasihat yang ada pada buku agenda ayahnya. Jadi ini menceritakan perjalanan hidup Taraka yang tidak memiliki seorang ayah, namun selalu berpegang teguh pada pesan ayahnya yang ada dalam buku agenda tersebut. Dan dalam novel ini juga menceritakan bagaimana Taka nantinya bertemu oleh seorang perempuan yang akan menjadi pendamping hidupnya dan hidup bahagia, dan mereka berdua selalu saling menguatkan dalam menjalani keseharian. Jadi kalian yang penasaran bisa baca buku ini dan pasti banyak nemuin motivasi banget sih emang. Lanjut, tokoh-tokoh beserta karakternya. Pada buku ini tokoh utamanya yaitu Takara Hagi, yang orang yang bijak, mandiri, dan baik. Yang kedua ada Kaila Kanu Ragnala. Ia adalah perempuan yang nantinya akan menjadi teman hidupnya Takara Hagi. Dia baik dan Kaila ini sangat perasa. Selanjutnya ada Kamada, yaitu pemilik cafe Keiku dan sekaligus kakak yang baik dan penyayang. Dia ini adalah kakak dari seorang Kaila. Yang selanjutnya Raha Wajendra Purna, sosok ayah yang luar biasa, penyayang dan bijak, dan beliau adalah ayah dari Takara Hagi. Selanjutnya ada Hema, sahabat yang pengertian. Hema ini sahabat dari Kaila
Yang selanjutnya ada Erdem Amargan, anak yang memiliki pemikiran yang dewasa. Erdem ini adalah anak yang berada di panti asuhan yang nantinya bertemu dengan Takara Hagi dan Kayla. Terus ada Kak Tene dan Kak Luka. Mereka ini adalah karyawan dari Keiku, yaitu kafe tempat Kamada, kakaknya Kayla. Terus ada Altair, Naka, Ranu. Mereka bertiga ini adalah sahabatnya Taka. Mereka termasuk sahabat yang baik dan memiliki solidaritas yang tinggi. Terus selanjutnya ada Kamonik. Kamonik ini adalah teman indekosnya Kayla dan orangnya sangat ramah. Jadi Kayla itu ngekos, dia juga kuliah dan ngekos, dan Kamonik ini adalah temannya Kayla. Selanjutnya ada Kanjeng Mami, yaitu penjual makanan di kantin tempatnya Kayla dan Taka kuliah. Dan Kanjeng Mami ini termasuk orang yang ramah. Kita masuk pada slide pertama, yaitu jangan terlalu ceroboh. Pada slide ini kutipannya yaitu, "Ila, ya Tuhan lo tuh ya, kenapa bisa sih? Sumpah deh, lo itu manusia paling ceroboh yang pernah gue kenal. Kemarin lo ninggalin handphone di kulkas minimarket, kemarin lagi dompetnya ketinggalan kantek." Kantek itu di sini maksudnya kantin teknik ya. Nah, sekarang masih pagi udah kesandung tangga. Jadi pada slide pertama ini kita diajarkan untuk jangan terlalu ceroboh. Contohnya yaitu ketika kita berjalan atau menaiki atau menuruni tangga, maka kita hindari jangan sambil bermain HP. Karena ketidakhati-hatian kita dengan berjalan sambil main HP itu ada kemungkinan menyebabkan kita terjatuh. Jadi teman-teman, kita diajarkan untuk jangan terlalu ceroboh ya, karena kita harus tetap berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Selanjutnya, tepati janji karena janji adalah hutang. Sebagaimana yang sudah sering kita dengar, pasti pada sering dengar kan, kayak janji itu hutang. Pada kutipannya yaitu, "Tapi nanti aku tinggal nggak apa-apa, aku mau ke kafe kakak, udah janji mau bantuin di sana, soalnya kalau Luka ambil day off." Ini terdapat pada halaman 8, dimana pada slide ini kita diajarkan untuk menepati janji. Contohnya yaitu, mungkin ketika ada teman kita yang ingin minta ditemani untuk pergi sesuatu atau kemana, dan kita sudah mengiyakan, ya sebisa mungkin kita harus menepatinya. Kita harus ya benar-benar ikut ketika kita sudah berjanji. Jadi kayak ya kalau udah janji ya harus ditepati gitu. Oke, selanjutnya ada jangan terlalu rendah diri. Kutipannya yaitu, "Lantas bagi Ila, sepertinya manusia itu serupa dengan warna. Masing-masing orang pasti mempunyai ciri khas yang hanya ada pada dirinya." Pada kutipan ini, Ila itu maksudnya itu Kayla ya. Dia dipanggilnya Ila. Ya, kita jangan terlalu rendah diri. Semisal, mungkin kita sama teman kita itu memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Seperti kita pintar dalam bidang agama, atau misalkan teman kita pintar dalam bidang matematika, ya kita nggak boleh rendah diri, karena dari masing-masing kita itu pasti memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Jadi kita nggak boleh rendah diri ya teman-teman semua. Jadi mungkin yang kita bisa tidak bisa dilakukan oleh orang lain, begitupun sebaliknya yang orang lain bisa tapi tidak bisa kita lakukan, karena emang ya setiap orang pasti punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Selanjutnya, besarkan lagi rasa sabarmu. Kutipannya yaitu, sebuah tulisan yang menjadi garis besar makna lukisannya, sama seperti apa yang ia tulis saat ini. Saatnya mekarkan sabar, apapun yang buat layu, hadapi dengan harapan yang baru. Begitu tulisnya.
Jadi pada slide ini kita diajarkan untuk membesarkan lagi rasa sabar kita. Mungkin contohnya yaitu ketika kita memiliki atau sedang menghadapi sebuah masalah ya, kita harus lebih sabar lagi dalam menghadapi masalah tersebut. Yakin pada diri kita sendiri bahwa tiap masalah pasti memiliki jalan keluar. Ya, kita harus bisa menghadapi dengan rasa sabar lagi, karena setiap masalah pasti ada lah jalan keluarnya, intinya gitu. Jadi kita harus lebih membesarkan lagi rasa sabar kita. Selanjutnya, jangan lupa untuk selalu bersikap sopan. Kutipannya yaitu, fokusnya kemudian terinterupsi ketika sebuah suara memecahkannya. Permisi. Ia menundukkan kepalanya. Netranya kemudian bertatapan dengan si pemilik suara. Iya, kenapa? Jawabnya sedikit gugup. Gue ambil barang di laci boleh? Kemarin nitip barang sama Bang Mada, katanya ditaruh di laci dekat kasir. Ini terletak pada halaman 15 dan posisinya di sini itu di kafenya Bang Mada. Barangnya Taka ada yang tertinggal dan sudah diletakkan di laci dekat kasir oleh Bang Mada. Namun ketika Taka ingin mengambil, di situ ada Kayla, dan jadi kita diajarkan untuk selalu bersikap sopan dalam keadaan apapun dan kepada siapapun. Dan sopan dalam hal ini yaitu mengucapkan permisi. Jadi contohnya ketika mungkin kita ingin mengambil sesuatu dan di dekatnya itu ada orang lain, maka alangkah baiknya kita mengucapkan permisi, karena dengan itu kita sudah bersikap sopan dan kita seolah menghargai keberadaan orang tersebut. Jadi tetap selalu sopan ya teman-teman, jangan lupa untuk selalu bilang permisi. Selanjutnya, saling membantu sesama teman. Kutipannya yaitu, jenaka mendongak. Widih, gokil. Gue masih kurang sedikit nih. Mau dibantu sesuatu nggak? Lo capek nggak? Santai, kurang bagian apa? Tolong itu dong, tempelin partisi yang lantai 3 sama masang vegetasi di bagian depan. Ujar Naka menjelaskan. Ini itu ketika temannya Taka yang bernama Naka meminta bantuan. Nggak meminta sih, lebih tepatnya Taka menawarkan bantuan. Judulnya yaitu saling membantu sesama teman. Jadi pada slide ini kita diajarkan untuk selalu membantu sesama teman. Jadi kayak contohnya, mungkin yang emang kita melihat teman kita yang sekiranya emang membutuhkan bantuan kita, seperti ya ada teman yang sedang membawa bawaan yang berat, mungkin kita bisa menawarkan bantuan untuk membawa sebagian bawaan dia untuk meringankan beban bawaan teman kita. Jadi kayak ya sesama teman itu kita harus saling membantu tanpa melihat siapapun itu. Jadi kayak seperti tadi kan, ketika ada teman yang membutuhkan bantuan ya kita sebisa mungkin membantunya. Mungkin tidak seberapa, tapi bagi orang yang kita tolong itu mungkin sangat berarti, kayak oh ternyata dia tuh care ya sama gue gitu. Selanjutnya, bersikap ramah kepada siapapun itu. Kutipannya yaitu, pagi Mi, sapa gadis itu dengan ceria. Pagi Kak, kok tumben udah ke kantin jam segini? Ila terkekeh. Ada perlu sama orang Mi, duluan ya, kata Ila. Perempuan parubaya itu lantas mengangguk sambil menyunggingkan senyumnya. Kutipan ini ada pada halaman 27. Dari slide ini kita diajarkan untuk selalu bersikap ramah kepada siapapun itu. Jadi kayak ketika kita berpas-pasan dengan orang yang kita kenal, ya alangkah baiknya kita menegurnya, paling enggak ya senyum lah. Jadi kayak itu kan tanda kayak kita tuh harus bersikap ramah kepada siapapun kita nggak perlu mandang
mau itu ibu kantin atau satpam, ya kalau kita kenal ya harus kita sapa. Jadi kayak kita harus bersikap ramah pada siapapun itu. Lanjutnya ada, jangan lupa untuk selalu katakan tolong. Sebentar. Kutipannya yaitu Taka lantas mengangguk, boleh minta tolong ambilin lem kayu nggak di rak seberang? Boleh, yang plastik atau kaleng? Yang plastik aja. Halaman 56. Jadi pada slide ini kita diajarkan untuk selalu katakan tolong ketika kita memang membutuhkan pertolongan seseorang dan kita ingin meminta bantuan kepada orang, ya kita harus minta tolong. Contohnya ketika mungkin di kelas ke barisan belakang ingin meminta tolong untuk mematikan lampu dan meminta tolong kepada barisan yang emang dekat dengan stop kontak, ya kita harus menggunakan kata tolong. Tolong matiin lampu dong, kan bisa. Jadi kayak kalau misal kita nggak pakai kata tolong itu, ya otomatis mungkin akan mengarah kayak perintah. Jadi lebih baik untuk selalu menggunakan kata tolong. Selanjutnya, berbuat baiklah kepada sesama. Jadi mau sama siapapun itu kita harus tetap berbuat baik. Kutipannya, ini tadi sore aku masak terus bikin banyak kan, jadi yang ini kamu bawa aja, nanti tinggal diangetin aja kok. Jadi pada slide ini kita diajarkan untuk berbuat baik kepada sesama dengan mungkin ketika kita memiliki, contohnya ya, ketika kita memiliki makanan lebih, ya kita bisa berbagi kepada mungkin tetangga kita atau teman kita, karena berbagi itu termasuk salah satu perbuatan yang baik. Jadi tetap selalu berbuat baik kepada sesama ya teman-teman. Lanjut. Slide ini saya kasih judul ucapkan terima kasih. Kutipannya itu, serius? Iya, dibawa aja. Kasih ya udah nganterin aku pulang. Ya ampun, santai. Makasih juga ya makanannya, gue langsung pamit ya. Jadi contohnya ketika kita menerima sesuatu dari seseorang, apapun itu, ketika konteksnya kita menerima, kita harus mengucapkan terima kasih karena ya kita sudah diberi sesuatu, karena kita harus mengucapkan terima kasih kepada siapapun itu yang memberi. Jangan lupa ya guys, jadi kalau misalkan ada seseorang yang memberi atau ini, ya kita harus mengucapkan terima kasih. Simple sih kayak, tapi pada zaman sekarang nyatanya banyak yang melupakan itu. Jadi kayak ya udah gitu, tapi kita nggak boleh gitu ya guys. Kita harus tetap selalu mengucapkan terima kasih ketika kita menerima suatu pemberian atau menerima sesuatu itu, apapun itulah. Selanjutnya pada slide ini saya kasih judul bersikap sopan dalam bertamu. Kutipannya itu kamar nomor 6 paling ujung. Ia mengingat-ingat ucapan Mada di telepon tadi. Taka mengetuk pintu. Lah, ini gue Taka. Masuk aja, sahut suara dari dalam. Ini terdapat pada halaman 75. Pada slide ini kita diajarkan untuk bersikap sopan dalam bertamu, yaitu mungkin contohnya ya, ketika kita bertamu ke rumah atau kayak ke rumah teman terdekat sekalipun yang emang kayak udah sering main, udah kenal dengan orang tuanya, tapi tetap saja ketika kita bertamu, kita harus tetap mengetuk pintu dahulu, jangan main langsung masuk aja, karena posisinya ya kita bertamu dan kita tuh harus selalu bersikap sopan dalam bertamu. Jadi ya kalau kita bertamu ke rumah siapapun itu, ya sebisa mungkin kita harus mengetuk pintu dulu. Oke. Selanjutnya pada slide ini saya kasih judul banyakin sedekah karena ada hak mereka dari apa yang kita punya. Kutipannya yaitu Luka, Tene, Mada, Gita, dan Ila
ada di sana, sibuk mempersiapkan bakti sosial yang akan mereka selenggarakan di panti asuhan dekat kafe mereka esok pagi. Kutipan ini terdapat pada halaman 86. Jadi pada slide ini saya kasih judul banyakin sedekah karena ada hak mereka dari apa yang kita punya. Kutipannya yaitu Luka, Tene, Mada, Gita, dan Ila ada di sana, sibuk mempersiapkan bakti sosial yang akan mereka selenggarakan di panti asuhan dekat kafe mereka esok pagi. Jadi pada slide ini kita diajarkan untuk selalu banyakin sedekah karena ada hak mereka dari apa yang kita punya, sebagaimana yang mungkin diajarkan dalam ajaran agama Islam, seperti kayak di dalam hak kita itu ada 2,5% sebagian mereka yang kurang mampu, atau ya kita harus bersedekah. Contohnya ketika kita memiliki rezeki yang lebih, kita harus tetap berbagi kepada mereka yang membutuhkan karena ada hak mereka di sebagian dari harta kita. Oke, selanjutnya slide ini saya kasih judul jangan menilai hanya dari apa yang tampak di luar saja. Jadi pada slide ini kutipannya itu betul. Coba kalau satu dunia nggak menilai sesuatu hanya dari apa yang tampak saja. Mungkin di dunia ini orang yang hatinya sakit karena ucapan atau tindakan orang lain cuma dari apa yang mereka lihat pakai mata aja bakalan berkurang ya. Jadi pada kutipan ini kita diajarkan untuk tidak melihat seseorang hanya dari penampilannya saja. Jadi kayak contohnya misalkan ada seorang preman yang kayak penampilannya menyeramkan dan kita ya menilai itu orang kayak galak, bukan galak sih, maksudnya ini orang pasti jahat atau gimana, tapi yang nyatanya itu nggak kayak gitu. Jadi kayak kita nggak boleh nilai seseorang hanya dari luarnya saja atau hanya kayak dari penampilannya aja, tuh nggak boleh sebelum kita tahu yang sebenarnya dia itu kayak gimana. Jadi kita nggak boleh ya teman-teman semua menilai seseorang hanya dari luarnya saja. Selanjutnya saya beri judul hadapi, jangan kabur. Jadi pada slide ini kutipannya yaitu kabur dari sesuatu tidak akan pernah menyelesaikan sebuah masalah. Kita cuma menunda masalah itu untuk datang. Nyatanya, masalah itu juga mengejar kita di belakang, sekalipun kita lari dengan kecepatan paling tinggi. Pada slide ini hampir sama dengan slide yang besarkan lagi rasa sabarmu. Contohnya yaitu ketika kita menghadapi suatu masalah sebesar dan seberat apapun masalah itu, kita gak boleh nyerah. Kita harus tetap menghadapi semua masalah yang ada dan bukannya malah kabur, karena walaupun dengan kabur pun tidak akan menyelesaikan masalah itu, bahkan hanya menunda masalah itu, karena mau bagaimanapun ya masalah itu ya tetap ada karena kita tidak menyelesaikannya. Jadi sebesar atau seberat apapun masalahnya, kita harus tetap hadapi masalah tersebut, bukannya malah kabur. Jadi kita harus tetap semangat ya teman-teman semua, jangan kabur dari masalah. Kita harus bisa menghadapinya dengan sabar dan yakin bahwa setiap masalah pasti punya jalan keluar. Oke, selanjutnya ini saya kasih judul jangan menyakiti diri sendiri dengan tidak memaafkan. Kutipannya yaitu Taka mengulas senyum tipis. Kalau kayak begitu artinya dia juga menyakiti dirinya sendiri lah. Dia menyakiti dirinya sendiri dengan ngotorin hatinya buat benci sama orang lain dan gak memberi maaf ke orang itu. Iya sih, ngasih maaf ke orang lain yang udah ngelukain kita itu emang susah, makanya keren banget orang yang bisa dengan mudah memaafkan kesalahan orang lain. Jadi pada slide ini kita diajarkan untuk memaafkan orang lain apapun kesalahannya, karena
dengan tidak memaafkan orang lain itu akan hanya menyakiti diri kita sendiri. Dengan menanamkan sebuah rasa benci kepada orang lain di dalam diri kita, itu hanya akan menyiksa diri kita sendiri. Kayak ada yang ngeganjel aja gitu kalau kita nggak memaafkan orang. Dan memaafkan itu bisa membuat kita tenang, guys. Jadi mau gimana orang ke kita, tapi kita harus tetap bisa memaafkan. Memaafkan kesalahan orang lain akan membuat hati dan hidup kita menjadi tenang. Selanjutnya, ini saya kasih judul "Luaskanlah Hati" atau ikhlas. Kutipannya yaitu, tumbuhlah dengan hati yang luas, tumbuhlah dengan kebaikan dan keramaan hati yang bisa dirasakan siapapun yang akan kamu temui dalam waktu. Jadi pada slide ini kita diajarkan untuk ikhlas. Mungkin masih sedikit nyambung ya dengan slide sebelumnya. Ketika kita memaafkan seseorang, ya kita harus ikhlas, kita harus meluaskan lagi hati kita untuk bisa menerima semuanya, menerima apa yang telah orang lakukan kepada kita, atau menerima semua kesalahan mereka kepada kita dengan memaafkan dan lalu mengikhlaskan. Jadi kita harus senantiasa ikhlas. Ikhlas itu tenang, guys. Jadi kayak mau gimana pun ya kita harus bisa ikhlas. Intinya ikhlas, hidup kita akan bahagia. Selanjutnya, apapun hasilnya, poin utamanya adalah usaha. Jadi kutipannya itu sebagai hadiah karena anak ayah sudah berusaha. Kalaupun tadi Taka nggak menang, ayah tetap akan kasih es krim ini. Poin utamanya kan Taka sudah berusaha. Kalau kita sudah memberikan yang terbaik yang kita bisa, entah apapun hasilnya, itu pasti sudah bernilai baik. Jadi kutipan ini itu ketika flashback, Taka flashback masa kecilnya yang kalah dalam perlombaan, namun ayahnya membelikannya es krim. Jadi pada slide ini kita diajarkan bahwa menang atau kalah itu ya biasa, tapi yang terpenting dari semua itu adalah usahanya. Jadi kayak kalau kita ikut lomba, mau kita menang atau kalah, ya itu urusan belakangan. Yang penting adalah usahanya. Yang utama ini adalah usahanya. Gimana kita mau berusaha untuk mengikuti lomba itu udah bernilai baik gitu. Jadi kayak ya udah, menang atau kalah, ya udah, yang penting kita sudah berusaha. Jadi sedikit menenangkan juga sih. Selanjutnya, jangan terlalu berlarut dalam kesedihan. Kutipannya itu, kalau sedang merasa senang aja kita diizinkan untuk tertawa. Kenapa kalau sedang bersedih kita nggak boleh menangis? Lagi pula kesedihan, entah sedih apapun, juga akan berlalu, Kak. Jadi pada slide ini kita diajarkan untuk tidak terlalu berlarut-larut dalam kesedihan. Contohnya ya mungkin pasti ada yang pernah punya mantan. Jadi pas ketika putus itu kan pasti merasa sedih ya. Jadi kayak kita itu nggak boleh berlarut dalam kesedihan kita, karena ya mau bagaimanapun ya kita harus tetap berjalan gitu. Ya mungkin putus dari pasangan itu untuk saat ini memang menyakitkan, tapi mungkin itu akan menjadi baik ke depannya. Jadi kayak move on, guys. Kita gak boleh terlalu berlarut dalam kesedihan. Selanjutnya, jadikan kesalahan menjadi sebuah pelajaran. Kutipannya yaitu, 100. Semua kesalahan yang mungkin kita sesali di hari kemarin cukup dijadikan pelajaran, supaya hari ini jadi hari yang lebih baik lagi. Lagian gak baik juga hidup di masa lalu terus, Kak. Jadi pada slide ini kita diajarkan untuk belajar dari sebuah kesalahan. Contoh, semisal hari ini kita telat datang kuliah. Jadi untuk besoknya kita harus menjadikan hari ini tuh sebagai sebuah
pelajaran. Kesalahan telat kita ini menjadi sebuah pelajaran untuk kedepannya, supaya kita bisa bangun lebih pagi, supaya kita nggak telat kuliah. Jadi ya, jadikan kesalahan itu menjadi sebuah pelajaran untuk kita bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Selanjutnya, beliau tetaplah seorang ayah. Kutipannya yaitu, maafin Ila ya. Loh, kenapa minta maaf? Maaf karena Ila pun belum bisa jadi anak yang sempurna buat ayah. Maaf karena Ila selalu menuntut banyak hal ke ayah. Maaf karena Ila selalu kesal sama ayah. Ila cuma takut. Ila selalu takut kalau ayah kayak gitu. Ila selalu takut kalau ayah marah. Ila selalu takut kalau ayah banting-banting barang. Jadi pada slide ini kita diajarkan atau diingatkan, mau bagaimanapun ya beliau tetap seorang ayah. Contoh semisal mungkin ketika kita dalam keluarga kita, ayah kita ternyata sedang marah, sedang marah-marah karena problem sesuatu lah, tapi mau gimana pun ya beliau ya tetap seorang ayah. Jadi kayak mungkin beliau marah pasti ada sebabnya, dan mungkin bisa juga terpancing emosi. Jadi kayak mau semarah atau mau gimana pun seorang ayah ya beliau ya tetap ayah kita. Selanjutnya ada indahnya saling berbagi. Pada slide ini kutipannya yaitu, besok gue sama anak kontrakan mau bagiin makanan ke pekerja di jalanan, ke pengamen, ke pekerja yang ada di lampu merah, atau siapapun yang kita temui di jalan. Mau ikut nggak? Keren, maulah. Nggak apa-apa, aku ikut kan. Terus Kaila, itu kata Kaila ya. Terus kata Kak, nggak apa-apa lah, kan gue yang ngajakin, ada ceweknya juga kok, nanti An ikut gitu. Jadi pada slide ini kita diajarkan untuk saling berbagi, guys. Pada siapapun itu kita harus saling berbagi, atau mau sebesar apapun ya kita harus tetap saling berbagi. Contoh mungkin kecil sih, seperti kita sedang berada di lampu merah, pasti ada tuh kadang pengamen atau yang kayak manusia silver gitu ya, sebisa mungkin kita ngasih lah, sekecil apapun nominalnya, tapi intinya kita berbagi kepada sesama. Tetap selalu ringan tangan ya guys. Selanjutnya, sebentar, sorry, ini masih nyambung ya kayak sebelumnya. Saya kasih judul ringan tanganlah kepada siapapun. Kutipannya itu, sebentar ya, tunggu di sini sebentar, ujar Ila tiba-tiba. Bapak di tepi jalan yang sedang menaikkan beberapa karung botol ke keranjang sepedanya. Takjub gadis itu dengan ringan tangan membantu mengangkat karung botol yang ada di sana, lengkap dengan senyum lebarnya yang membalas ucapan terima kasih si bapak. Jadi pada kutipan ini itu Kaila ingin membantu seorang pemulung ya, dengan membantu menaikkan botol ke keranjang sepedanya. Ini mengingatkan kita untuk tetap selalu berbuat baik dengan menolong orang lain, walaupun, atau contoh kecilnya nih, ketika kita melihat orang tua yang emang susah dalam menyeberang ketika di jalan, ya sebisa mungkin kita harus membantu beliau untuk menyeberang jalan. Jadi kayak sekecil atau segimana kejadiannya ya kita harus tetap menolong terhadap sesama, mau itu kita kenal atau enggak. Tapi sekiranya yang emang orang itu memerlukan bantuan, kita harus peka, kita harus bisa langsung gercep menawarkan atau langsung membantunya sebisa mungkin yang emang kita bisa bantu, tidak menuntut nominal atau kayak berbentuk uang, tapi kayak tindakan pun itu harus ya guys. Selanjutnya
Jadilah diri sendiri dengan tidak mendengarkan apa kata orang. Kutipannya yaitu, di dunia ini manusia ada banyak, ada miliaran. Gak bisa kalau semua harus dibuat sepaham sama kita. Pasti bakalan tetap ada 1-2 orang yang bikin kamu sedih, bikin kamu mempertanyakan value diri kamu, dan sebagainya. Tapi apa itu artinya kamu gak keren? Enggak dong, kamu tetap keren. Kamu gak perlu menyenangkan semua orang, asal kamu jadi baik ke siapapun tanpa melihat mereka siapa. Itu sudah cukup. Itu adalah sebaik-baiknya cara untuk menjadi manusia. Jadi kita diajarkan untuk tidak mendengarkan apa kata orang lain yang memang mungkin tidak suka terhadap apa yang kita punya atau apa yang kita mampu. Jadi kayak ya udah, jadi diri sendiri dan gak usah dengerin apa kata orang, karena ketika kita mendengarkan apa kata orang itu hanya akan membuat kita merasa down, dan itu gak bagus. Jadi kayak ya udahlah, buat apa sih dengerin kata orang gitu. Jadilah diri sendiri guys, jangan mendengarkan apa kata orang. Mau orang bilang apa juga ya udah, bodo amat. Yang penting kita lakuin apa yang emang kita rasa benar dan yang kita rasa kita nggak merugikan orang lain. Ya udah gitu, nggak usah mikirin atau nggak usah lah dengerin apa kata orang. Selanjutnya, pada slide ini saya kasih judul jangan bosan dalam melakukan kebaikan. Lagi-lagi kebaikan ya. Kutipannya itu, permisi pak, udah mau pulang ya? Taka membuka percakapan. Udah mas, ini takut nanti kemalaman. Ada apa mas? Bapak udah makan? Ini dimakan dulu pak sebelum pulang. Kayla mengeluarkan 1 kotak nasi, lengkap dengan air mineralnya di dalamnya. Jadi pada slide ini, lagi-lagi kita diajarkan untuk selalu berbuat baik, dan dalam konteks ini yaitu berbagi. Contohnya ya ketika kita melihat mungkin kayak pengemis di pinggir jalan, biasanya kan ada tuh yang kayak nenek-nenek sama anak gitu. Kita ya mungkin kita bisa membeli sesuatu dan membagikannya ke orang tersebut. Jadi kayak kita nggak boleh bosan dalam melakukan kebaikan gitu. Karena sebenarnya melakukan kebaikan itu ada kebahagiaan tersendiri untuk kita yang melakukannya. Jadi kayak ya udah, kita berbuat baik, kita senang gitu. Jangan bosan ya guys dalam melakukan sebuah kebaikan. Selanjutnya ini saya kasih judul menjadi hebat tidak selalu tentang hal besar. Kutipannya itu, Bapak hebat banget, pujilah jujur, mengeluarkan apapun yang ada di kepalanya. Hahaha, hebat apanya mbak? Nggak ada yang bisa dibanggakan, jawab bapak itu dengan logat Jawa yang begitu kental. Kalau kata pacar saya, jadi hebat itu nggak melulu tentang hal besar pak. Bapak seharian panas-panasan di sini untuk keluarga bapak di rumah itu sudah patut dibanggakan, ujar Ila dengan cengiran di bibirnya. Jadi pada saat ini kita diingatkan bahwa menjadi hebat itu tidak selalu tentang hal besar. Semisal kayak misal kita punya tugas dan deadline-nya itu kayak masih lama, tapi kita mau mengerjakannya jauh-jauh dari sebelum deadline tersebut. Jadi kan kayak itu tuh udah termasuk hal hebat gitu. Kita nggak mau menunda-nunda apa yang menjadi tugas kita gitu. Jadi kayak ya hal besar itu menjadi hebat itu tidak selalu tentang hal yang besar gitu. Mungkin kayak kita masih mau bertahan dan menghadapi masalah yang kita punya itu pun termasuk hebat gitu. Ingat ya guys, menjadi hebat tidak selalu tentang hal besar, oke? Semangat. Selanjutnya pada slide ini saya beri judul
kepergian dan kehilangan tak selamanya buruk. Kutipannya yaitu, aku selalu takut membayangkan sebuah kepergian dan kehilangan. Makanya aku nulis buku itu, buat meyakinkan diri aku sendiri kalau yang datang pasti akan pergi juga, dan yang pergi pasti akan digantikan juga. Berlaku dalam hal general ya, dan keduanya itu sama-sama hal baik. Pada slide ini kita diajarkan bahwa kepergian atau kehilangan seseorang tak selamanya buruk. Yang kita tahu emang setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Jadi kayak mungkin contohnya ya, ketika kalian putus dari pacar, itu kan berarti kalian kehilangan seseorang yang emang kalian sayang. Tapi dari kejadian itu tuh nggak yang termasuk selamanya hal buruk gitu. Jadi mungkin kalian putus dari orang tersebut itu akan membawa kalian dalam kebaikan yang emang mungkin nantinya kalian akan bertemu orang yang lebih baik dari dia. Jadi kayak kepergian kehilangan itu nggak selamanya buruk guys ya, walaupun kepergian dan kehilangannya itu memang menyakitkan sih di awal, tapi kalau emang kita menjalaninya dengan ikhlas mungkin akan terasa mudah. Jadi kayak ya udah anggap aja apa ya, kayak ini sementara gitu, kayak ya udah pelajaran sementara. Jadi kayak ya udahlah kepergian dan pokoknya kita harus selalu meyakinkan diri lah kalau kepergian dan kehilangan seseorang itu nggak selamanya buruk. Oke, biar kita merasa lega dan mungkin akan sedikit mudah untuk mengikhlaskan kepergian tersebut. Selanjutnya, pada slide ini saya beri judul jangan terlalu memaksakan diri. Oke, kutipannya yaitu don't be so hard on yourself. Udah, istirahat dulu aja. Taka meletakkan gitarnya, mengambil segelas air putih dan menyerahkannya ke Ila. Jadi pada slide ini kita diajarkan untuk tidak terlalu memaksakan diri. Mungkin contohnya itu seperti kita memiliki target dalam pembelajaran kita dan kita berusaha keras untuk bisa mencapainya, namun kita harus tetap ingat kita nggak boleh terlalu memaksakan diri. Mau bagaimanapun diri itu pasti butuh istirahat gitu loh guys. Jadi jangan terlalu memaksakan diri lah intinya. Punya target boleh, bekerja keras juga boleh, tapi yang sewajarnya, jangan terlalu memaksakan diri. Kasihan juga kan nanti dirinya kalau misalkan terlalu keras ya, takutnya nanti malah sakit kan, takutnya malah menunda yang harusnya bisa secepatnya gitu. Jadi kayak ya udah secukupnya aja, jangan terlalu memaksakan. Selanjutnya, jangan pantang menyerah. Pada slide ini kutipannya yaitu betul, sama kayak sekarang, gak apa-apa kalau kamu ngerasa lambat, ngerasa gak secepat orang lain dalam meraih apa yang kamu pengen. Gak apa-apa lah kalaupun kamu butuh waktu lebih lama buat jadi versi dari diri kamu yang kamu pengenin. Asal jangan pernah nyerah dan terus berusaha buat adaptif. Masalah bakalan selalu ada lah, nggak akan ada habisnya. Tinggal kitanya bisa dan mau nggak menyesuaikan diri sama apapun yang kita temui. Jadi pada slide ini kita diajarkan untuk tidak mudah menyerah guys. Jadi kayak ketika kita ngerasa kita itu lebih lama ya progresnya daripada teman-teman yang lain, kita nggak boleh patah semangat, kita harus tetap semangat dan nggak boleh pantang menyerah. Karena kayak proses tiap orang untuk meraih sebuah kesuksesan itu beda-beda. Kita punya jalannya masing-masing dan mungkin ada yang harus muter-muter dulu baru bisa sampai tujuan, dan ada yang emang jalannya lurus. Jadi kayak jangan bandingin progresmu dengan progres teman-teman yang lain. Jadi kayak jalanin aja, nikmatin, dan intinya kita nggak boleh pantang menyerah. Oke?
Dan cukup sekian hasil bedah novel yang sudah saya lakukan, dan cukup sekian dari pemaparan hasil bedah novel ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.